Pulau Iblis. Wilayah tak bertuan global. Wilayah tanpa hukum. Di sana terdapat penjahat paling kejam dan kuat. Semua adalah tiran dan preman yang tak terkendali. Dan Raja Iblis yang berdiri di puncak. Titan, seorang mahaguru Muay Thai dari negara Gading, pernah membunuh 300 orang dalam satu malam. Namun kini, karena ketakutannya pada Lukman Wibowo, buku-buku jarinya memutih karena mengepal. Keringat mengalir di punggungnya. Tanpa henti. Titan, sibuk? Tuanku, saya akan membersihkan toilet sampai bersih mengkilap. Saya jamin bahkan udaranya akan wangi. Jangan macam-macam lagi. Atau tugas toiletmu. Tugas toiletmu akan diperpanjang sebulan. Ya. Titan kecil berjanji akan patuh. Saya tidak akan mengulanginya. Iblis merah, momok bagi Aquila, pernah membunuh 3.000 tentara bersenjata lengkap sendirian. Di Pulau Iblis, satu-satunya misinya Adalah kebun sayur ini. Iblis merah? Kamu mau mati? Tuanku, Tuan salah paham. Tolong, biarkan saya. Biarkan saya menjelaskan. Tugas menyiangi diperpanjang sebulan. Jika saya melihat satu rumput liar saja besok, akan kupatahkan kakimu dan kulempar ke dalam septic tank. Saya akan lakukan sekarang. Segera. Lukman Wibowo. Pada usia 13, ia menaklukkan 10 ujian mematikan Pulau Iblis. Apakah itu? preman haus darah. Atau raksasa yang sangat kuat, tak ada yang bisa menahan satu tamparan darinya. Ayah, ibu, Laras. Orang tua membawaku ke sini. Besok genap 10 tahun. Tunggulah aku. Keluarga kita akan segera bersatu kembali. Athena, kau pikir mengirimku ke pulau sialan ini akan menjebakku? Begitu aku keluar, kau yang pertama akan kuhabisi. Athena, Dewi Perang Republik, Satu-satunya penyesalannya dalam perjalanan ini adalah tidak bertemu langsung Raja Iblis yang tak terkalahkan. Athena, Dewi Perang Republik, memohon audiensi dengan Raja Iblis. Raja Iblis memerintahkan agar tidak ada yang diganggu. Serahkan pekerjaan itu padaku, kamu boleh pergi. Dia adalah malaikat maut. Begitu dia bebas, dia akan menimbulkan bencana. Kamu harus meminta Raja Iblis untuk menekannya secara pribadi. Raksasa, ajak si anak baru berkeliling. Ajari dia peraturannya. Raksasa, seorang jagoan yang pernah membunuh seekor gajah dengan satu pukulan. Meskipun begitu, dia hanya bisa mencapai tingkat pertama 10 ujian. Mematikan. Di hadapan Lukman Wibowo, dia hanyalah pekerja yang menjaga ketertiban. Saat saya menangkap malaikat maut, saya hampir terluka parah. Di sini, tahanan sembarangan bisa menanganinya. Raja Iblis itu seberapa kuat dia sebenarnya? Aku bilang, jangan ada yang mengganggu pemandangan lautku. Kamu mencari mati? Lukman Wibowo, pantas saja aku tidak bisa menemukanmu. Jadi pecundang sepertimu selama ini numpang hidup di Pulau Iblis. Karena aku bertemu denganmu di sini hari ini, waktu yang tepat. Aku ingin memutuskan pertunangan. Kamu membatalkan pertunangan? Aku, Athena, mengagumi tipe pahlawan yang menghancurkan semua iblis, seorang yang tak tertandingi, dihormati semua. Jika kamu memiliki 1% dari raja segala iblis keanggunan, aku tidak akan membatalkannya. Bidak yang dibuang sepertimu, bahkan bersembunyi di sini, hanya membuang-buang udara. Jika kamu datang ke kota puncak untuk mencariku, aku akan memberimu 30 juta rupiah sebagai kompensasi. Ingat, jangan pernah bilang kau kenal aku. Karena kamu ingin memutuskan pertunangan, aku kabulkan keinginanmu. Adapun 30 juta itu, simpan saja untukmu untuk membeli obat penyesalan. Sombong dan angkuh. Kau tidak tahu apa yang kau lewatkan. Hari ini, aku secara pribadi memutuskan pertunangan dengan Lukman Wibowo. Meskipun aku tidak melihat raja segala iblis, aku sudah menyelesaikan kekhawatiran besar. Jenderal Athena, kemana saja kamu tadi? Apakah kamu melihat seseorang? Tenanglah, Tuan Penjaga, aku tidak mengambil kebebasan untuk pergi ke kediaman Tuan. Aku hanya melihat di tepi pantai seorang pria bernama Lukman Wibowo. Dia tidak hanya melihat raja segala iblis, tetapi dia juga tunangannya. Masalahnya, dia baru saja membatalkan pertunangan dengannya. Apakah dunia sudah gila? Jika tidak ada lagi, aku pamit, dan kembali ke Republik untuk melapor.
Tuan Penjaga, penguasa yang bertanggung jawab atas operasi sehari-hari Pulau Iblis. Bagi dunia luar, dia adalah iblis haus darah. Tapi di hadapan Lukman Wibowo, dia serendah suruh di hadapan Kaisar. Tuanku, aku telah berdosa. Aku gagal memberitahu Athena untuk tidak pergi ke tepi pantai, menyebabkan Tuan mendapat penghinaan karena diputuskan. Hukum aku, Tuanku. Ini adalah hal yang baik. Orang tua mengatur terlalu banyak pertunangan. Seseorang mundur secara sukarela, itu cocok untukku. Tapi, dia jelas mengagumi Tuan, namun dia membatalkan pertunangan. Kenapa Tuan tidak mengungkapkan identitas Tuan padanya? Sebagai Lukman Wibowo biasa, Kenapa aku harus memberitahunya? Karena dia mengganggu pemandangan lautku, sesuai aturan. pergi bersihkan kandang babi selama 3 hari. Terima kasih, Tuanku, telah menyelamatkan nyawaku. Atur semuanya. Aku akan kembali ke Republik besok. Pecundang. Untuk menghindari pertunangan yang batal, kamu sudah di pulau ini bersembunyi selama 3 tahun. Berhenti mengganggu jenderal kami. Ambil satu langkah lagi, dan saya akan mematahkan kakimu. Ye Tianqi, diam, Lukman Wibowo. Saya bilang saya akan mengganti rugi kamu. Berhenti mengganggu. Kamu berani mengabaikan saya? Kamu memang mencari masalah. Mengancam Tuan Wibowo di Pulau Iblis? Berapa nyawa yang kamu punya? Para penjaga, berhenti. Para tahanan Pulau Iblis, masing-masing dari mereka, adalah penjahat besar yang mampu memicu krisis internasional. Tapi sekarang, untuk Lukman Wibowo, mereka menunjukkan niat membunuh yang luar biasa. Menarik. Menyebabkan masalah di Pulau Iblis. Siapa yang memberi kamu keberanian? Saya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Biarkan mereka pergi. Sebagai rasa hormat kepada bangsa, enyahlah. Seluruh pulau mendukungnya. Mungkin menggunakan sisa hubungan keluarga Wibowo, sisa hubungan untuk menyuap para penjaga. Dia masih hanya seorang pecundang biasa. Hari sudah fajar. Waktunya pulang. Jet pribadi ini bernilai 800 juta rupiah. Ini pesawat kelas atas dari Aquila, bos produsennya, untuk menyelamatkan nyawanya, memohon dengan air mata kepada Lukman Wibowo untuk menerimanya sebagai hadiah. Di Pulau Iblis, 10.000 tahanan yang pernah mengaduk badai, semua telah tiba. Sekarang mereka semua menegakkan punggung, seperti rekrutan yang sedang diperiksa, menatap lurus ke depan. Tuanku datang. Bertelut, bahkan di luar, maut yang terkenal kejam. Kini dengan setia, bertelut di belakang kerumunan. Setelah semalaman didisiplin, mereka sangat menyadari bahwa di pulau ini, mereka hanyalah semut yang bisa dihancurkan seenaknya. Hari ini saya kembali ke Republik. Kalian bajingan di dalam pasti tertawa diam-diam, tapi setelah saya pergi, semua aturan tetap seperti sebelumnya. Siapapun yang berani melanggar aturan, 10 utusan akan secara pribadi menunjukkan padamu apa yang harus dilakukan. Para penjaga, saya serahkan ini padamu. Mereka yang tidak patuh, bunuh mereka sesuai kebutuhan. Ya, mereka memegang di tangan mereka nasib seluruh Republik. Tapi sekarang, karena kedatangan satu orang, mereka dalam siaga tinggi. Tuanku telah meninggalkan pulau. Pesawatnya akan mendarat di bandara kota Puncak. Para penjahat berat yang ditahan di Pulau Iblis, jika ditempatkan di negara manapun, bisa menyebabkan korban besar, namun tidak satu pun Bisa lolos dari genggaman tuanku. Kita harus menyambutnya dengan penghormatan tertinggi. Kita tidak boleh mempermalukannya. Saya sarankan mengerahkan 4 komandan regional dan asosiasi seni bela diri presiden untuk pergi. Jika kita tidak menyenangkannya dan menyebabkan Pulau Iblis kehilangan kendali, Republik hampir tidak bisa menanggungnya. Republik telah mengeluarkan 10 dekret tertinggi. Pertama, Bandara Internasional Kota Puncak segera ditutup. Semua lepas landas dan pendaratan dilarang. Kedua, kerahkan 100.000 prajurit elit untuk membentuk formasi menyambutnya. Ketiga, 4 komandan regional dan asosiasi seni bela diri Presiden Taufik harus hadir dan menunggu perintah. Pengumuman singkat yang dirilis di situs resmi Republik bagaikan bom nuklir yang langsung meledakkan internet global. Gelombang diskusi publik hampir mengangkat atap. Pada saat yang sama, bangsa barbar di sekitarnya, Zixi, negara Gading dan negara-negara lain, bahkan lebih gelisah.
Kepala negara tidak bisa tidur semalaman, takut bahwa pembangunan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah serangan petir Republik terhadap mereka. Tuanku, apa kau tidak istirahat? Kau sudah menjaga Pulau Iblis selama 10 tahun? Itu sangat melelahkan, orang tua itu tidak bertanggung jawab. Dia hanya mengajariku selama 2 tahun, lalu pergi bersenang-senang. Tuanku, setelah bersatu kembali dengan keluargamu, apakah kau akan kembali ke Pulau Iblis? Jika tidak perlu, saya mungkin tidak akan kembali. Sudah 10 tahun. Saya ingin tinggal bersama orang tuaku dan Laras. Daripada menjadi iblis yang angkuh, saya lebih suka melihat mereka tersenyum bahagia. Tuanku, saya akan selalu menjaga di sisimu sampai hantu meninggalkan dunia ini. Pengaturan sambutan resmi Republik. 100.000 pasukan elit, 4 komandan regional. Pertunjukan Republik sungguh megah. Tuanku, haruskah kita kembali? Sudah terlambat? Hantu, setelah kita mendarat, kau kenakan jubah dan terima upacara untukku, kecuali para tua-tua di pulau itu, tidak ada yang melihat wajah asli iblis. Saya mengerti, lalu bagaimana dengan identitasmu, tuanku? Saya akan menjadi pengawal pribadimu. Untuk nama, panggil saya Bayangan. Agung Budiman, Kepala Perusahaan Solaria, DG, di Republik. Dia terbiasa bersikap sombong, dia tidak tahu, dia berdiri di ujung jurang. Saya protes keras. Republikmu sangat sewenang-wenang. Saya akan mengusulkan ke kantor pusat untuk menarik investasi. Presiden Taufik, Kepala Asosiasi Seni Bela Diri Republik. Menguasai pasukan seni bela diri resmi Republik. Dia memiliki hak istimewa untuk mengeksekusi dulu dan melapor kemudian. Dia adalah puncak kekuasaan mutlak. Tidak perlu menjelaskan. Orang dengan pakaian goni, seorang miskin, pantas berbicara denganku. Saya punya gaji tahunan 5 juta rupiah. Itu adalah ketinggian yang tidak akan pernah kau capai seumur hidupmu. Pedang, lain kali jangan terlalu impulsif. Memukul bocah asing itu sampai mati hanya akan membuat Pak Fajar dan yang lain membuang-buang nafas berdebat. 4 komandan regional Republik, masing-masing adalah dewa kematian yang menjaga suatu wilayah. Tapi sekarang mereka berkumpul bersama hanya untuk menyambut nama itu, Iblis. Dunia mengatakan Iblis tak terkalahkan. Presiden Taufik, apakah dia sekuat itu? Dewa kematian yang dibawa kembali oleh Jenderal Athena ditekan dengan satu gerakan dari seorang tahanan acak di Pulau Iblis. Kau bilang padaku, seberapa kuat iblis itu? Aris, Jenderal Athena tampaknya cukup mengagumi iblis. Jika itu saya, tepat di depan Jenderal Athena, saya pasti akan menekan iblis itu. Di Pulau Iblis, kau bisa menjadi raja, tapi di Republik, bahkan naga harus melingkar, bahkan harimau harus merendah. Kau? Republik, untuk menyambut Raja Iblis, telah mengerahkan 100.000 pasukan elit, keempat komandan regional hadir. Ini bukan hanya standar tertinggi penghargaan negara, tetapi juga rasa hormat yang mendalam dari Republik terhadap satu orang yang bisa menundukkan Pulau Iblis, Raja segala Iblis. Orang tua benar-benar mengerahkan segalanya kali ini. Saya baru saja di luar negeri bermain-main, dan pulang, saya telah menyebabkan keributan besar. Presiden Taufik, kenapa orang ini mirip anak ketiga dari keluarga Taufik di kota Puncak? Banget. Saya belum pernah melihat wajah asli Raja Iblis juga. Tapi aura anak ini, meski gelisah, dia tetap seorang Taufik. Mungkinkah Raja Iblis benar-benar merupakan jenius yang dibesarkan keluarga Taufik? Perhatian, semua pasukan, siap sedia. Hormat. Selamat datang tuanku. Bagus, prajurit Republik, saya sangat senang. Jenderal Athena, saya dengar Dewi Perang Perbatasan Barat sangat cantik. Melihatmu hari ini, kamu benar-benar luar biasa. Tuanku, saya minta maaf atas kekasaran saya. Athena, hari ini, saya ingin tepat di depan 100.000 prajurit ini, mengatakan perasaanku, jadilah dengan saya, dan kau akan menjadi nyonya, dan kau bisa pergi kemanapun di dunia. Jika kau benar-benar Raja Iblis, saya ingin memberi kau kesempatan untuk mengejarku. Pengumuman mendesak. Radar 3 menangkap target. Model yang sama, dengan kode yang sama Boeing 747,8 jet pribadi VIP sedang menuju utara meminta pendaratan darurat. Bersihkan landasan 3 segera. 2 pesawat, jalur penerbangan yang sama. Jadi siapa orang ini di mantel bulu? Sih?
Biarkan aku bertanya sekali lagi. Apakah kau benar-benar orang dari Pulau Iblis yang bisa menekan semua iblis, raja segala iblis? Kakek Fajar, Pertanyaan macam apa itu? Siapa lagi kalau bukan aku? reputasiku di luar negeri. Legendaris di komunitas peretas dan dunia persilatan. Ada yang aneh, sangat aneh. Aura anak ini tidak stabil seperti lumpur. Seorang monster dari Pulau Iblis tidak akan pernah seperti ini. Kalau begitu, biarkan orang-orang dari alam lain turun juga. Kebenaran akan selalu terungkap. Tuanku, badut itu berani meniru dirimu dan menghina orang-orangmu. Biarkan aku keluar dan mematahkan lehernya sekarang juga. Jangan terburu-buru. Sifat manusia tidak bisa ditebak. Jika aku kembali sebagai Raja Iblis, yang akan kulihat hanyalah kepalsuan penghormatan palsu dan sanjungan munafik. Lagi pula, mulai sekarang, kaulah Raja Iblis, aku hanya pengawalmu, bayangan. Ingat, jangan ungkap identitasku. Mengerti. Lukman, kau gila sekali. Bagaimana kau bisa sampai di alam ini dan berpakaian seperti itu? Aku bilang, Raja segala iblis itu ada di sana. Jika kau berpura-pura menjadi pengikut dan membuatnya marah, kepalamu akan hilang dalam sekejap. sementara tidak ada yang melihat. Pergilah dari sini. Mata itu, ekspresi itu, kau, Putra Ardianto. Pak Fajar, ingatanmu bagus? Pak Fajar dan Ardianto adalah sahabat dekat. 10 tahun lalu, keluarga Wibowo tiba-tiba mengalami bencana. Ardianto lenyap bersama putra kecilnya, tanpa jejak. Pak Fajar mencarinya bertahun-tahun sia-sia, tidak pernah menyangka bahwa di tempat seperti ini, dia akan bertemu keturunannya. Sangat mirip. Sangat-sangat mirip. Nah, hidupmu berat selama ini? Kakek Fajar, dengan pewaris keluarga Wibowo yang terlantar ini, untuk apa repot bicara? Seorang pecundang yang melarikan diri ke luar negeri dan bahkan tidak bisa melindungi keluarganya. Apakah dia pantas berada di hadapanku? Nak, demi kakek Fajar, berlutut dan bersujud padaku 3 kali. Mungkin saat itu aku akan mengizinkanmu tinggal di regu penjaga ini dan mengemis beberapa makanan. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memotong pembicaraan komandan saat dia sedang bicara. Niat membunuh ini, cara dia membawa diri, aura yang begitu menekan, mungkinkah wanita ini yang asli? Kamu? Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah Raja Iblis. Kalian budak. Berani melawan tuanmu? Berhenti. Siapapun penjagamu, di area terlarang Republik, kamu berani melepaskan niat membunuh pada tuanku, kamu menggali kuburan sendiri. Aura wanita ini dalam. Hanya dengan berdiri di sini, energi sejati di dalam diriku mulai mandek. Jika kami berempat bergabung, aku khawatir kami bahkan tidak bisa lolos tanpa cedera dari orang ini. 4 komandan regional Republik, hanya itu kemampuan kalian. Nyonya, tolong berhenti sekarang. Tuan Taufik di hadapanmu adalah orang yang kami nantikan. Penguasa Pulau Iblis, tuanku. Orang dengan status setinggi itu bukanlah seseorang yang bisa kau singgung. Pasti ada kesalahpahaman. Kau bilang dia Raja Iblis? Tiruan Raja Iblis, jangan tunjukkan belas kasihan. Meskipun belati sudah disarungkan, intensitas niat membunuh yang hampir teraba tidak menghilang. Sebaliknya, seperti air pasang dingin, ia langsung menuju dan menyelimuti Athena. Dalam benturan tak terlihat itu saja, Athena, Dewa Perang Republik, sudah sepenuhnya jatuh dalam posisi tidak menguntungkan. Jangan bunuh siapapun. Mereka benar. Ini adalah tanah airku. Athena, jangan impulsif. Niat membunuh wanita ini sangat murni. Dia pasti sudah berlumuran darah berkali-kali, dewa kematian sejati. Kecuali kita berempat bergabung, bahkan aku pun tidak bisa mengalahkannya. Aris tidak tahu bahwa hantu hanya melepaskan 1/10 dari niat membunuhnya. Jika dia melepaskannya sepenuhnya,
Bahkan jika 4 dewa perang bergabung, mereka akan hancur seketika. 4 dewa perang republik, hanya ini yang kalian punya. Jika tuanku tidak ingin menghindari pembantaian, kalian semua akan menjadi mayat sekarang. Semua yang hadir ketakutan. Meskipun aura tidak mewakili kekuatan penuh, siapapun yang bisa memancarkan tekanan yang menindas seperti itu pasti seorang ahli tingkat atas. Pak Fajar mengerutkan kening dalam-dalam. Menghadapi Pulau Iblis, yang bahkan satelit tidak bisa menangkap, dan yang pernah membelah sebuah kapal induk Aquila menjadi 2 dengan 1 tebasan, dia harus berhati-hati terhadap setiap anggotanya. Nona, kau bilang kau tangan kanan Raja Iblis, hantu, tapi Dirga Taufik di sampingku ini adalah orang yang seharusnya kami sambut sebagai Raja Iblis. Kau tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Bagaimana kau menjelaskan itu? Dia menyebut dirinya Raja Iblis. Sepertinya nama Raja Iblis belum membuat dunia gemetar. Peniru tidak mendapat ampun. Akulah Raja Iblis. Satu-satunya. Kakek Fajar, wanita ini menakutkan. Kusarankan kita masukkan dia ke penjara keamanan maksimum seumur hidup. Minggir. Atau kalian semua akan mati. Hantu, jangan bertindak gegabah. Tuanku juga bagian dari Republik. Jika dia tahu kau membunuh tentara Republik, dia akan tidak senang. Beri aku rencana. Peniru itu akan berlutut dan meminta maaf, dan kita selesai di sini. Beton keras bandara menyebabkan tempurung lutut Dirga Taufik pecah berkeping-keping ketika dia berlutut. Meskipun di permukaan, untuk saat ini, tidak ada luka yang terlihat, kerusakan internal bersifat permanen, memar dengan cepat menyebar di bawah kulit. Sialan kau benar-benar mati. Aku dari kota Puncak, anak ketiga dari keluarga Taufik, Dirga Taufik. Aku telah mencapai hal-hal hebat di luar negeri. Bahkan pemerintah harus berlutut untuk menyambutku. Dan kau berani membuatku berlutut? Kakek Fajar, Presiden Taufik, kalian tunggu apa lagi? Berikan perintah untuk membunuh mereka. Ya, aku ingin seluruh keluarga mereka dikubur bersamaku. Keraguan Pak Fajar semakin dalam. Raja Iblis sejati dari Pulau Iblis memerintah para penjahat paling kejam dan tanpa ampun di dunia. Reputasinya menakutkan. Kekuatannya cukup untuk menenggelamkan seluruh armada kapal induk Aquila ke laut. Dan orang ini, yang hancur di bawah tekanan sekecil apapun, benar-benar pantas nama itu? Nona, tolong tenang. Dia masih warga Republik, karena kau adalah komandan Raja Iblis. Di mana Raja Iblis sendiri? Dia berani menyamar sebagai Raja Iblis, menghujat tuanku, menghujat tuanku. Di pulau ini, itu dapat dihukum dengan hukuman 1000 sayatan. Aku akan bertanya sekali lagi. Kau benar-benar ingin membunuh kami berdua? Aku akan membunuh kalian berdua di sini di kota Puncak. Bahkan para dewa sendiri tidak bisa menyelamatkanmu. Nasihat baik terbuang sia-sia pada mereka yang ingin mati. Pembunuh akan terbunuh. Hantu, habisi mereka. Siap. Pembunuhan. Pada upacara penyambutan dengan penghargaan negara tertinggi Republik, di depan 100.000 pasukan elit, nasib Dirga Taufik bukan hanya akhir dirinya, tetapi juga membuat pemerintah Republik merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kau benar-benar bertindak terhadapnya. Tindakan ini adalah pengabaian terhadap hukum Republik dan tantangan terang-terangan terhadap wibawa Republik. Pak Fajar, yang hidup dengan pedang, mati dengan pedang. Karena dia berencana membunuh, dia seharusnya sudah menduga hasil seperti ini. Jika ada yang ingin menuntutnya, hantu dan aku yang akan mengurusnya. Bisakah kau mewakili seluruh Pulau Iblis? Meski kau komandan kanan penguasa Iblis, karena kau berani membunuh di area terlarang. Jika kau tidak memberi penjelasan hari ini, meski harus mengorbankan nyawaku, aku akan menahanmu di sini. Pak Fajar, kuharap kau mau mendengarkanku. Jika kau mengepungku di sini hari ini, maka suatu hari, ribuan tahanan dari Pulau Iblis akan menginjakan kaki di tanah ini. Aku tidak mencari masalah, tapi aku juga tidak takut. Hantu, aku pulang sekarang. Urus ini. Jangan bunuh lagi. 4 komandan regional semua berlutut. Kebanggaan ini, di hadapan kekuatan Pulau Iblis. Hancur total. Hancur berkeping-keping. Pak Fajar akhirnya menyadari. Betapa absurdnya kebenaran itu. Dia menoleh, tatapannya setajam pisau. Kalian berdua, sini, bongkar semuanya. Dirga, siapa dia sebenarnya? Dia pikir dia siapa? Menyebut dirinya
Raja Iblis. Dirga kuliah di Aquila, jurusan keterampilan siber. Dia peretas top. Sebelum pulang, dia online dengan nama Raja Iblis, dan mengalahkan peretas peringkat ketiga di sana. Dia pikir Anda datang untuk Raja Iblis peretas, jadi dia berani berpura-pura. Seorang peretas. Kami, para komandan regional yang hebat. Sebenarnya, untuk seorang peretas palsu, pergi memprovokasi dewa kematian yang sebenarnya. Konyol. Sungguh kesalahpahaman besar. Karena idiot ini, aku hampir menyeret seluruh republik ke dalam jurang. Berikan perintah. Kematian Drake adalah bela diri. Negara tidak akan menindaklanjuti ini. Peringatkan keluarga Taufik. Jika mereka berani membalas dendam secara pribadi, mereka akan menghadapi amarah gabungan dari pemerintah dan Pulau Iblis. Aku ingat senyum ibu lembut seperti air, dan ayah selalu, di wilayah ini, mencuci tubuhnya yang kotor. Tapi sekarang, penguasa Pulau Iblis ini, yang maha agung, bahkan ragu-ragu di depan pintunya sendiri dan tidak bisa melangkah maju. Jantungnya berdebar begitu keras, hingga hampir menghancurkan tulang rusuknya. Tuan Hidayat, preman lokal di sini. Menurutnya, uang perlindungan 2 kali lipat bulanan ini yang menjaga ketertiban di sini. Tapi di buku besar, surat utang $60.000 membeli seorang gadis SMP kontrak kerja seumur hidup. Jangan khawatir Tuan Hidayat, keluarga ini sudah terlambat 6 bulan. Kalau mereka tidak bayar hari ini, kami akan bawa gadis kecil itu dan jual ke si ular. Mereka suka yang jenis daging segar. Ratusan ribu dolar, tidak masalah. Ayo kawan, kerahkan semua tenaga. Ardianto Wibowo, ayah Lukman, dulu kambing hitam keluarga Wibowo di kota Puncak. Hei, apa yang kau lakukan? Kenapa membungkuk besar-besaran? Ardianto Wibowo, kau benar-benar perusak rumah tangga. Kau terlambat 6 bulan membayar uang perlindungan. Sekarang bayar, atau serahkan putrimu untuk melunasi utang. Tuan Hidayat, ini semua barang-barang saya. Saya menabung ini selama setengah bulan. Kalau Bapak bisa memberi sedikit kembalian, itu akan bagus. Apa kau perusak rumah tangga? Tidak ada yang melihat bagaimana Lukman melakukan gerakannya. Dalam sekejap, 4 preman itu benar-benar lumpuh. Mata Lukman tidak menunjukkan emosi. Kedinginan itu, jauh di atas yang lain, membuat udara terasa beberapa derajat lebih dingin. Ah, dia baru saja membunuh seseorang. Seseorang mati. Istri, Laras, ayo lari. Anak ini terlalu kejam. Dia pasti akan membuat seluruh keluarga kita dalam masalah. Ayah, tidak apa-apa. Bisakah kamu tidak teriak-teriak soal semuanya? Laras, ini masalah besar. Kita harus keluar dari sini. Lari. Kau terus memanggil ibu? Apa kau lupa dia sudah hilang selama 3 tahun? Aku pikir dia muak dengan kau tidak peduli saat Lukman menghilang dan pergi dengan patah hati. Kau, namamu Laras? Ibu sudah hilang selama 3 tahun? Kau? Siapa kau? Kenapa kau sangat mirip ayahku yang tidak berguna? Mata dan alis itu, kau benar-benar mirip dengannya. Tanda lahir bunga plum, benar-benar kau. Kau sudah pergi selama 10 tahun, kakak brengsek, dan akhirnya kau memutuskan untuk kembali? Pertama, masuklah ke dalam bersamaku. Tidak peduli masalah besar apapun yang kau hadapi, sekarang, saya sudah kembali, keluarga ini punya tulang punggungnya lagi. Anakku sudah kembali. King Wu. Kapan kau akhirnya pulang ke rumah? Di bandara saat ini juga, 100.000 prajurit berdiri dalam diam menyambut kedatangan Raja Iblis. Tapi penguasa sejati Pulau Iblis sedang duduk di rumah tua yang hampir tak sampai 50 meter persegi, dengan rakus menghirup aroma hangat minyak goreng murah di udara. Lukman, jujurlah. Kemana kau dijual selama 10 tahun terakhir? Ibu mencarimu sampai rambutnya memutih. Saya dibawa ke Pulau Iblis. Karena beberapa perjanjian,
Saya harus tinggal selama 10 tahun sebelum diizinkan pergi. Pulau Iblis? Bukankah itu tempat mereka mengurung penjahat paling gila di dunia? Laras, selama 10 tahun terakhir, kakakmu telah membuat sedikit nama untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, saya adalah Raja Iblis. Lukman, apa kau lihat itu? Kata berita, ada lagi hari ini. Raja Iblis kembali ke negara. Dia disambut oleh Dewa Perang dan 100.000 prajurit yang berlutut. Kau bilang kau Raja Iblis. Lukman, bisakah kau berhenti bersikap konyol? Aku sungguh. Baiklah, karena kau Raja Iblis, maka dapatkan idolaku, Dewa Perang Perbatasan Barat, Athena, ke sini. Jika dia muncul di depan pintu rumah kita, aku akan percaya padamu. Oke, aku sudah memberitahu hantu. Dia akan membawa Athena untuk menemuimu. Lukman, jika kau berbohong padaku, maka kau pembohong besar mulai sekarang. Dan aku akan menghukummu dengan menyuruhmu mengantarku ke sekolah besok. Akhir-akhir ini, ada beberapa preman jalanan yang menggangguku. Ayahku yang tidak berguna, bahkan tidak bisa mengendalikan mereka. Lukman, kau harus mengalahkan mereka untukku. Oke, aku janji. Berhenti. Nak, meskipun kau tampan, tes DNA belum dilakukan. Ayo buktikan bahwa kau anakku. Jika kau benar-benar anakku, aku akan membagi kompensasi pembongkaran rumah ini denganmu. Jika kau berani berbohong pada putriku, aku akan mengusirmu. Laras, kau telah menderita selama ini. Jika kau bersedia, aku bisa mengajarimu seni bela diri, dan menjadikanmu ahli kelas atas. Lukman, seni bela dirimu apakah itu hanya menjadi sedikit lebih kuat? Sebenarnya, ayahku diam-diam memberiku banyak latihan aneh. Memecahkan batu bata dengan satu tangan, menghancurkan bola besi, hal-hal seperti itu, aku sudah mempelajarinya. Meskipun tanda lahir bunga plum adalah bukti yang kuat, hati Ardianto Wibowo, yang telah melewati pasang surut kota puncak selama lebih dari 1 dekade, hampir tidak berani menyentuh kata harapan lagi. Baginya, tes ini bukan hanya bukti garis keturunan, tetapi satu-satunya keyakinan yang membuatnya bertahan selama 10 tahun terakhir. Nah, jangan kira memalsukan tanda lahir bisa menipuku. Begitu hasil tes keluar, kalau kamu bukan anakku, saya akan patahkan kakimu. Ayah, saat laporan tes menerpa wajahmu, kita lihat apakah kau masih bisa bersikap keras. Sebenarnya, saya sudah tahu sejak awal kau anakku. Lalu kenapa berpura-pura? Itu supaya saya tidak membuatmu besar kepala, nak. Hilang selama 10 tahun. Siapa tahu apa yang kau jadi di luar sana. Oh, bukankah itu paman pecundang dari keluarga Wibowo kita? Kenapa kau membawa 2 manis kecil ini ke rumah sakit? Fajar, jaga mulutmu, jaga bicaramu. Berlututlah padaku, ahli warismu, dan mungkin, saya tidak akan mengusirmu dari tempat kumuh itu. Siapa? Siapa yang menyerang? Bunuh dia untukku. Pecundang, saya belum selesai denganmu. Orang-orang ini berasal dari keluarga papan atas kota puncak, setidaknya kelas 2. Mereka dulu berbondong-bondong mendatangi Ardianto karena kejeniusannya. Sekarang dia jatuh, mereka kembali dengan pisau terhunus. Nona, kalian telah menghiasi rumahku. Maaf, saya tidak menyambut kalian dengan baik. Apakah kalian ke sini untuk membahas putraku tanggal pernikahan Lukman? Ardianto, hapus ekspresi menjijikan itu dari wajahmu. Kami dengar putra pecundangmu kembali. Jadi kami ke sini untuk memperbaiki kesalahan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Keluarga Sari membatalkan pertunangan. Saya, Citra Sari, tidak akan pernah menikah dengan orang rendahan. Tiga 13 tahun lalu, Ardianto adalah pewaris keluarga Wibowo di kota puncak. Dia berada di puncak kejayaannya. Pada ulang tahun pertama putranya, Lebih dari 20 keluarga di kota puncak memohon dan merayu untuk mendapatkan kontrak pernikahan dengannya. Sekarang, Ardianto telah dibuang.
Dan kontrak pernikahan yang dulu berharga kini menjadi noda yang ingin segera dirobek oleh keluarga elit sebagai tanda malu. Ardianto, kau sudah tinggal di gubuk reot itu lebih dari 10 tahun. Apa keluarga Wibowo pernah peduli padamu? Dulu, kau berlutut memohon padaku untuk menandatangani kontrak pernikahan. Sekarang aku jatuh miskin, kau memperlakukanku dengan kejam dan tak tahu terima kasih. Apa kau tidak takut aku kembali ke keluarga Wibowo dan berada di luar jangkauanmu? Memanggilmu paman sudah lebih dari hormat yang pantas kau terima. Putra pecundangmu, dia di level berapa, dan kami di level berapa. Sejak kau diusir oleh keluarga Wibowo, kami sudah berbeda level. Ingat, kalian hanya orang rendahan, dan kami kelas atas. Ardianto, muka tebalmu bisa menahan peluru. Kontrak pernikahan ada di sini. Akan kurobek di depanmu. Apa yang bisa kau lakukan? 10 tahun menjaga pulau, Lukman belum pernah menderita penghinaan seperti ini. Pertama Athena, lalu 20 gadis ini. Raja segala iblis yang perkasa dicap sebagai orang rendahan. Kau tidak mengatakan apa-apa. Jangan bilang kau benar-benar ingin menikahi putra pecundang dari pewaris yang dibuang keluarga Wibowo. Keluarga Mulyadi akan menjadi bahan tertawaan terbesar di kota Puncak. 13 tahun lalu, tulang selangkaku tertusuk besi truk. Anak laki-laki kecil itu yang mengangkatku dan menemaniku di rumah sakit sampai operasi selesai. Dia tidak mau melepaskan tanganku. Nama anak laki-laki itu adalah Lukman. Karena kontrak masih berlaku, Lukman, maukah kau menikahiku? Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang, bahkan aku bisa membawa masalah bagi keluarga Mulyadi. Kenapa kau masih mau menikahiku? Aku telah memberikan hidupku padamu. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain dirimu. Baiklah, aku akan menikahimu. Anak pecundang. Dicocokkan dengan wanita lemah, sakit-sakitan. Karena urusan di sini selesai, ayo pergi, para wanita, ke klub Puncak. Kudengar ada rombongan baru pemuda elit baru saja tiba. Ayo membersihkan mata kita. Siapapun yang menghinaku, Lukman Wibowo, tidak akan pernah lolos begitu saja. Karena kau ingin bermain, setelah aku kembali ke Republik, akan kumainkan babak pertama sampai akhir bersamamu. Lukman, kamu sudah menatap Citra dan yang lainnya, apakah kamu merasa menyesal? Lagi pula, mereka semua seharusnya menikahimu. Jika kamu punya penyesalan, apa kamu ingin aku membantumu? Membantuku? Selama bertahun-tahun, untuk bertahan hidup, aku sudah minum terlalu banyak pil. Sakit begitu lama, kamu jadi belajar banyak hal. Aku tahu khasiat banyak obat, seperti punggung tanganku. Jika kamu mau, aku bisa membantumu memberi mereka obat. Buat itu menjadi kesepakatan. Lalu, Lukman, kamu bisa memiliki banyak istri. Bahkan jika suatu hari aku pergi, seseorang akan merawatmu. Itu akan membuat hatiku tenang. Calon ipar perempuan, kamu salah sangka. Tadi, Citra dan wajah yang lainnya kamu lihat sendiri. Perempuan seperti mereka tidak pantas menjadi ipar perempuanku. Apalagi menjadikannya kesepakatan, bahkan jika itu di luar kesepakatan yang sudah ada, kakakku tidak akan pernah setuju. Lukman, maksudku jika, setelah besok, aku benar-benar pergi, kamu harus mencari seorang gadis yang lembut untuk bersamamu. Karena aku sudah berjanji untuk menikahimu, malaikat maut tidak bisa mengambilmu dariku, aku akan menyembuhkan penyakitmu. Lukman, bisa melihatmu lagi sudah menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Kamu bilang bisa menyembuhkanku, tapi kamu tidak perlu menghiburkanku dengan kata-kata kosong. Ini adalah ponsel yang aku siapkan untukmu. Ini memiliki nomor satu-satunya. Besok, dari kalangan pengobatan tradisional Republik Dr. Yanto akan merawatku. Jika bahkan Dr. Yanto tidak bisa berbuat apa-apa, maka itu berarti itu adalah takdir Sari. Jika aku masih hidup setelah besok, kita akan membahas pernikahannya. Lukman, kamu masih menatap. Meskipun ipar perempuan ini sungguh luar biasa, tubuhnya seperti lilin tertiup angin yang bisa padam kapan saja. Dr. Yanto itu besok, apa dia benar-benar bisa melakukannya? Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Jika Dr. Yanto bisa menyembuhkannya, berarti dia cukup hebat. Jika dia tidak bisa, saya, Lukman Wibowo, akan, di sini di kota Puncak, mengadakan pertunjukan. Benar-benar menantang langit dan mengubah takdir. Lukman, kamu harus berdandan rapi. Untuk sayangku, dia harus pakai yang terbaik. Yang ini, yang itu, dan yang edisi terbatas sepatu hak tinggi, bungkus semuanya.
Untukmu, dari Pinduoduo, edisi custom terbatas, tiruan dari merek internasional. Meskipun logonya tercetak terbalik, detail seperti itu, siapa yang akan memperhatikanmu? Ardianto Wibowo, katakan yang sebenarnya. Apa saya benar-benar bonus dari isi ulang pulsamu, atau apakah saya sebenarnya sesuatu yang kamu ambil dari tempat sampah rumah sakit sebagai gratis? Lukman, saya juga tidak tahan lagi. Ayah, bagaimana bisa kau memperlakukan kami begitu berbeda sampai sejauh ini? Saya sekarang bersama Lukman, di sisi yang sama, kami resmi memberontak, siapapun yang mau pakai barang jelek ini, silakan pakai. Lukman, ayo pergi. Anak bodoh, ini yang namanya mendidik anak laki-laki keras dan anak perempuan mewah. Dengan aura raja segala iblismu, meskipun kau pakai karung, kau akan menjadi pusat perhatian. Kenapa buang-buang ratusan ribu rupiah sia-sia? Astaga, aku terlalu sibuk membawa barang-barang laras sampai aku meninggalkan laporan tes paternitas di meja rumah sakit. Tanpa bukti hitam putih ini, besok malam di jamuan keluarga Komar, siapa yang akan percaya kalau kamu putra kandung Ardianto Wibowo? Ayah, kamu benar-benar ayah kandungku. Kalau begitu, kita harus kembali ke rumah sakit dan mengambilnya. Penghinaan karena ditampar membuat Fajar Wibowo gila. Di kota Puncak, tidak ada yang pernah berani memperlakukan anggota keluarga Wibowo seperti itu. Dia menunggu di aula untuk kesempatan balas dendam. Senang bertemu lagi, Paman Pecundang. Sepertinya surga sendiri ingin aku balas dendam atas tamparan itu. Di kota ini, tidak ada yang menamparku, Fajar Wibowo, dan bebas begitu saja. Fajar, dengarkan aku. Kami baru saja kembali untuk mengambil laporannya. Jangan lakukan hal bodoh. Minggir. Siapapun yang menunda pengobatan ayahku, akan kubunuh seluruh keluarganya. Tuan Komar, saya sudah minggir, tapi Paman Sampah dan keluarganya menghalangi jalan Anda untuk menyelamatkan nyawa. Keluarga Komar dari kota Puncak, salah satu dari 6 keluarga teratas. Tetua Rahmat Komar adalah seorang bapak pendiri. Bagi Lukman, penyebab kondisi orang tua itu bukan hanya penyakit mendadak, itu karena pecahan peluru yang tertinggal di tubuhnya selama puluhan tahun, menyebabkan organ yang fatal infeksi dan kegagalan parah. Saya sarankan Anda jangan buang waktu mengirimnya ke ruang operasi. Pembuluh darah di sekitar jantungnya sudah menipis karena benda asing. Bahkan satu sentakan kecil akan langsung membunuhnya. Tapi di tanganku, dia masih punya kesempatan untuk bertahan. Lukman, diam. Kau akan membuat dirimu terbunuh. Membanggakan orang lain itu satu hal, tapi mereka adalah keluarga Komar dari kota Puncak. Itu Tuan Komar, seorang seniman bela diri tingkat 9 sejati. Dia bisa menghancurkan batu dengan satu telapak. Kau bercanda tentang nyawa tetua Komar? Laras tidak bisa menyelamatkanmu. Bahkan ayah kita yang tidak berguna tidak bisa melindungimu sekarang. Pergi dari sini sebelum Tuan Komar benar-benar marah. Mereka sedang terburu-buru menyelamatkan seseorang. Kau harus lari. Saat itu, Ardianto Wibowo bersinar di matanya, kilatan sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh orang luar. Dia menatap tajam ke punggung putra sulungnya. Hanya dia yang tahu bahwa selama 10 tahun terakhir, dia telah diam-diam mengawasi anak itu yang dibawa ke Pulau Iblis. Penguasa Pulau Iblis. Gelar yang diperoleh putranya melalui pertempuran berdarah yang tak terhitung, pertempuran yang membentuk reputasinya. Dia tahu betul bahwa masa kekacauan akan datang dan beban di pundaknya lebih berat dari langit. Sepanjang hidupnya. Haha, Tuan Komar, apa kau dengar itu? Anak pecundang ini tidak hanya menolak minggir, tetapi bahkan berani mengutuk di depan umum bahwa tetua Komar akan segera mati dan bahkan mengklaim dia tidak akan sampai ke ruang operasi. Saya tidak tahu apakah Anda, Tuan Komar, bisa mentolerir itu, tetapi jika seseorang mengutuk ayahku seperti itu, meskipun harus merenggut nyawaku, aku akan membunuh anak pecundang itu. Menurutku, anak pecundang tidak akan punya nyali. Pasti ada seseorang yang menarik tali di belakangnya, berusaha menjadikan keluarga Komar bahan tertawaan. Ardianto Wibowo, apakah kau menyuruhnya untuk memprovokasiku? Dulu, kau adalah jenius terbaik kota Puncak, tak tertandingi sepanjang masa. Bahkan, ayahku harus menunjukkan sedikit hormat padamu. Tapi sekarang kau hanya sampah yang diusir dari keluarga Wibowo, pecundang yang ditertawakan semua orang. Dari mana kau punya nyali untuk memprovokasiku? Tuan Komar, jangan percaya pada cerita sepihaknya. Kami tahu posisi kami dengan sangat baik. Bagaimana mungkin kami melakukan sesuatu seperti menggali kubur sendiri? Bagaimana semut bisa memprovokasi naga? Bukankah Anda setuju, Tuan Komar? Keponakanku Fajar agak blak-blakan. Dia hanya ingin melihat apakah aku benar-benar menjadi pecundang. Ah, Fajar bermaksud baik, tapi sayangnya aku benar-benar pecundang yang tidak berguna. Kau ingin dia mati?
Nak, sepertinya kau benar-benar tidak ingin hidup ya. Tuan Komar, jangan hanya bicara. Putra pecundang ini sudah mengutuk tetua Komar 2 kali kini. Bagaimana kau bisa tahan? Bunuh saja dia. Hanya perlu satu gerakan. Tak akan memakan waktu beberapa detik. Dalam 3 detik, seluruh tubuh tetua Komar akan kejang. Dalam 10 detik, matanya akan menjadi putih dan berbusa di mulut. Kurang dari 3 menit, dia akan pergi langsung ke neraka. Aku sudah cukup bicara, hati-hati. Dari mana datangnya keturunan iblis ini? Berani mengutuk nyawa ayahku? Aku ingin kau bayar dengan nyawamu yang menyedihkan. Mati. Seorang pecundang pantas mati seperti pecundang, SL. Lukman mengelak. Tidak mungkin. Tuan Komar berhenti. Jangan pedulikan anak itu lagi. Tetua Komar sedang kambuh. Semua yang dia katakan menjadi kenyataan. Tidak ada satu kesalahan pun. Tidak mungkin. Tuan Komar, apa kau gila? Kau adalah prajurit peringkat 9, dan kau berlutut di hadapan seorang buangan dari keluarga Wibowo. Sampah ini, pecundang ini, pantas kau berlutut padanya, bunuh saja dia. Bagaimana mungkin? Pria yang tegas dan kejam itu, yang bahkan ayah harus hormati, Tuan Komar, benar-benar berlutut di depan Lukman. Lukman, 10 tahunmu di Pulau Iblis? Turunnya dewa ini, aura yang menekan ini, apakah benar-benar kamu, yang selalu melindungiku? Tolong, Dokter Ajaib, selamatkan ayahku. Dia adalah pahlawan Republik. Dia berjuang untuk negaranya sepanjang hidupnya. Pecahan peluru di tubuhnya melebihi jumlah medalinya. Dia seharusnya tidak mati di ranjang rumah sakit tanpa alasan. Berapapun biayanya, keluarga Komar akan menanggungnya. Bangun. Bahkan jika kau telah mematahkan leherku, saya tetap akan menyelamatkannya, karena dia pahlawan Republik. Berhenti, Tetua Komar adalah orang terpandang. Kau, tanpa izin medis sekalipun, orang yang bukan siapa-siapa. Jika kau gagal dan menyebabkan Tetua Komar mati di sini, siapa yang akan bertanggung jawab? Jadi ini salah rumah sakit kita? Atau ini salah anak misterius itu? Kau sungguh berpikir menonton beberapa video pendek membuatmu jadi dokter ajaib? Kau pikir bisa menyembuhkan orang? Karena kau hebat dan mengaku profesional, katakan pada kami, dalam 10 detik ke depan, gejala apa yang akan ditunjukkan Tetua Komar. Jika kau benar, kau bisa mengobati kondisi Tetua Komar, aku tidak akan ikut campur. Jika kau tidak sanggup, jangan lakukan. Karena kau tidak punya kemampuan, tonton saja dari samping. Mungkin kau bisa membiarkan matamu yang fana belajar sesuatu. Tuan Komar, lihat anak ini. Bermain-main di sini, bagaimana jika... Tuan Wibowo, siapa yang berani menghalangi penyelamatan nyawa sekarang? Bahkan jika kau keturunan langsung keluarga Wibowo, aku, Malik, akan membuatmu berdarah di tempat. Teknik akupunktur Lukman bukan sekadar pengobatan biasa. Pecahan peluru di dalam Tetua Komar terbuat dari bahan khusus dan sudah lama menyebabkan peradangan. Dan terus beredar dalam aliran darah, merusak pembuluh jantung. Lukman sekarang menuangkan energi spiritual ke ujung jarum. Pertama, untuk mengurangi peradangan. Kedua, untuk menggunakan energi spiritual, membungkus pecahan peluru dan memaksanya keluar. Metode agresif ini seperti melawan malaikat maut tatap muka, merebut nyawa. Dokter Budi, kau harus membelaku. Dokter Budi, lihat orang gila ini, yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia menerobos masuk ke aula utama tanpa izin, menusukkan jarum ke Tetua Komar, puluhan jarum. Jika dia membunuh Tetua Komar, reputasi rumah sakit kita akan hancur. Keluarkan dia dari sini, sekarang. Ini gila. Berhenti sekarang juga. Apa kau tidak sadar kau membunuhnya? Itu Dokter Budi. Kau tahu, mendapat janji temu dengannya, butuh lebih dari setahun. Anak itu celaka. Dia membuat Dokter Budi sangat marah. Ku katakan berhenti. Apa kau dengar aku? Orang yang hendak kau bunuh adalah jenderal pendiri Republik. Tidak mungkin.
Itu teknik yang hilang selama 1000 tahun. 36 jarum penciptaan. Tuan, kalau saya tidak salah, yang baru saja Anda lakukan adalah yang sudah lama hilang. 36 jarum penciptaan. Kata-kata saya sebelumnya menyinggung, dan sungguh, saya tidak bermaksud buruk. Jika Anda masih marah, saya akan lakukan apapun untuk memperbaikinya. Saya hanya minta agar Anda mengizinkan saya mendekat dan mengamati. Dia muntah darah. Saya tahu anak ini tidak bisa melakukannya. Dia sengaja membunuh jenderal pendiri. Dia pantas mati. Tuan, kenapa ayah saya muntah darah? Itu bukan darah. Itu puluhan tahun tumpukan infeksi dan kotoran. Anda bisa lihat dalam darah ini. Pecahan peluru yang mematikan. Ada di dalamnya. Kamu pikir saya tidak? Kamu pikir saya akan diam saja? Bahwa saya mudah didorong-dorong? Katakan satu kata lagi, dan akan saya bikin kamu jatuh. Begitu agresif, terlalu agresif. Direktur, maafkan saya. Anakku sudah terlalu lama pergi. Saya tidak mendidiknya dengan baik. Dia bahkan belum belajar dasar-dasarnya. Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan tetua Komar? Jika dia bisa, maka Anda, Direktur, akan lebih buruk dari pemula. Tepat di depan saya. Kamu berani menarget anakku? Saya sudah terlalu baik padamu. Sepertinya malaikat maut tidak menginginkanku. Aku penasaran dokter ajaib, mana yang menyelamatkan hidupku. Aku harus membalas mereka dengan mewah. Keajaiban. Ini benar-benar keajaiban. Mengenai kondisi tetua Komar, aku sudah merawatnya berkali-kali sebelumnya. Mengingat kerusakan pada jantung dan meridiannya, operasi akan seperti menggali kuburnya sendiri. Dia hanya bisa bertahan hidup dengan obat-obatan. Aku tidak pernah menyangka bahwa di usiaku yang tua, aku akan menyaksikan dengan mataku sendiri penyelamat nyawa 36 jarum penciptaan. Guru, kemampuanmu luar biasa. Terimalah sujudku. Dokter Budi, tidak perlu sujud padaku. Barusan, dari apa yang dikatakan semua orang, aku tahu kamu memiliki etika medis yang baik. Kamu adalah dokter terkenal yang terhormat. Karena kamu mengagumi teknik jarum ini, aku akan mengajarkannya padamu, agar kamu bisa membantu lebih banyak pasien. Mengenai seberapa banyak yang bisa kamu kuasai, itu tergantung pada takdirmu. Guru, apa kau serius? Keluarga medis tradisional punya aturan ketat. Aku mungkin berasal dari keluarga seperti itu. Tapi aku tahu metode ini menentang surga. Guru, terimalah sujud seorang murid. Sudah kubilang, aku hanya mengajarimu teknik jarum. Aku tidak berniat menjadikanmu murid, ini kesempatanmu. Jika kamu terus memaksa, kesempatan ini akan hilang. Sangat mirip, seperti Ardianto muda. Dia hampir mirip dari cetakan yang sama. Bahkan lebih tampan daripada anak itu dulu. Dengan semua keributan tadi, masalah lamaku. Apa kau benar-benar menyembuhkannya? Tetua Komar membela perbatasan untuk negara, dan mendapat cedera lama ini. Aku hanya melakukan tugasku, itu kehormatanku. Setelah sakit parah, kau sembuh, ikuti resep ini untuk memulihkan diri. Dalam waktu seminggu, paling lama setengah bulan, kondisi fisikmu akan pulih seperti usia paruh baya. Apa kesehatan usia paruh baya? Anak muda, siapa namamu? Ardianto yang kau sebut adalah ayahku, namaku Lukman Wibowo, karena tetua Komar sudah sembuh. Lukman, ajari dia tekniknya, lalu kita pulang. Aku akan memasak untukmu sendiri. Aku akan buat masakan favoritmu, pare tumis. Apa kau benar ayahku? Kau bahkan tidak tahu aku tidak pernah makan pare. Aku pikir tes DNA itu salah. Dengan ingatanmu, kita mungkin bersaudara, bukan ayah dan anak. Lukman, jangan menggoda ayah kita. Laras ingat dengan jelas, favoritmu adalah iga rebus. Ambil dan pelajari, jika tidak mengerti, temui aku. Nah, untuk menyelamatkan hidupku, aku harus menunjukkan rasa terima kasihku. Malam ini jam 7, jamuan di kediaman Komar. Aku ingin semua elit kota Puncak melihat bahwa ayah perkasa tidak punya anak lemah. Meskipun Ardianto jatuh, keluarga Wibowo masih punya penerus yang layak. Lukman, kau harus datang. Tetua Komar, tenang saja. Kami akan sampai tepat waktu. Aku akan bawa anak durhakaku. Kita sudah sampai. Ini adalah kota puncak kita, tanah suci, untuk berdandan sebagai elit kelas atas. Ayah, kenapa kita beli baju lagi? Apa yang kamu tahu? Kita akan pergi ke jamuan apresiasi sekarang. Bukankah kita harus berdandan sedikit berdandan seperti anjing? Anak laki-laki harus dididik keras. Yang ini $50. Pakai ini, kamu pasti terlihat seperti anak orang kaya. Ayah, keberpihakan ini, bukankah itu terlalu jelas? Lukman, aku sudah tahu,
Ayah takut kalau kamu akan mencuri perhatiannya. Mulai sekarang, kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Kita tidak akan membawanya. Mau menikahi gadis kecil dari keluarga Mulyadi. Harus menabung dana pernikahan. Ayah sedang menabung untukmu, dana pernikahanmu. Berhenti. Ini jamuan keluarga fans. Orang yang tidak berkepentingan, keluar. Ayah, mereka tidak akan membiarkan kita masuk. Pegang erat-erat. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa artinya menjadi pembalap jalanan legendaris. Siapa? Siapa brengsek buta itu? Keluar sana. Jadi bagaimana kalau aku menabrak mobilmu? Malik yang mengundang kami ke sini. Kalau kamu punya masalah, kamu bisa minta Malik membayarmu. Lagi pula, aku Dr. Wibowo, yang dia bawa kembali. Kamu mengaku sebagai Dr. Wibowo. Lihat dirimu, compang-camping sekali. Apa semua pakaianmu digabung bahkan bernilai Rp200? Di kota Puncak, setiap dokter yang masuk kediaman Komar terkenal dan dikawal ketat. Dan kamu, dengan mobil van usang, seorang pungpudik, pikir kamu bisa merawat tetua Komar? Para pelayan ini baru saja terintimidasi oleh ketenangan Lukman, tapi sekarang Tio membongkarnya. Rasa malu mereka karena tertipu berubah menjadi kekejaman yang haus darah. Di mata mereka, mengintimidasi dokter palsu yang bangkrut adalah cara terbaik untuk membuang waktu sebelum jamuan malam ini. Tio, jangan buang napasmu pada penipu ini. Dia menabrak mobilmu dan masih berani menipu orang di sini. Teman-teman, ayo kita pukuli dia sampai sekarat. Lalu, seperti biasa, tenggelamkan dia dalam air kencing. Berhenti. Doni Komar, tuan keempat dari kediaman Komar, secara alami curiga dan kejam dalam metodenya. Dia telah menjalankan aula disipliner Komar selama bertahun-tahun. Adapun para penipu yang mencoba menyelinap masuk dan mencari keuntungan dari kediaman Komar, dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap mereka. Doni, waktu yang tepat. Berandalan kecil ini tidak hanya menerobos masuk ke kediaman, dia merusak maibahmu. Mengetahui dia sudah mati kutu, dia mulai mengoceh omong kosong, mengaku sebagai Dr. Wibowo yang terkenal. Kamu Lukman Wibowo? Tamu kehormatan di kediaman Komar malam ini? Saya. Karena kamu membuatnya begitu sulit untuk masuk, saya kira ketulusan Tuan Komar tidak berarti banyak. Doni, lihat pakaiannya. Tidak ada merek sama sekali. Jelas tiruan murahan dari kios pinggir jalan. Dokter ajaib sejati kaya raya. Orang ini jelas orang nekat yang mencoba menyelinap untuk mendapat bayaran. Adapun saya suka bertaruh. Jika Anda benar-benar seorang dokter ajaib, Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau dengan si gendut ini. Membuatnya bersujud dan memohon ampun tidak masalah bagi saya. Tapi jika Anda palsu, yang ada di kolam buaya saya, kesayangan kecil saya, belum mendapatkan daging manusia segar selama berhari-hari. Saya Ardianto Wibowo. Siapa yang berani menyentuh anakku? Sebaiknya kau tanya saya dulu. Apakah tulang tua ini mengizinkannya? Panggil saja saya Tuan Wibowo. Jika saya tidak menyuruh anakku melakukan akupunktur, kediaman Komar akan menyiapkan bukan jamuan, tetapi pemakaman untuk sesepuh. Dulu, Ardianto Wibowo adalah satu-satunya matahari kota Puncak, bersinar terang. Sebelumnya, semua yang disebut jenius lainnya hanyalah bintang redup. Dulu, Dedi Komar berusaha keras untuk menjadi anak buahnya. Tapi karena statusnya rendah, dia bahkan tidak layak diperhatikan oleh Ardianto Wibowo. Nah, lihat siapa ini. Kalau bukan mantan jenius teratas kota Puncak, Ardianto Wibowo. Jika aku jadi kamu, terjebak dalam keadaan lumpuh seperti itu, aku sudah mengakhiri hidup sengsara ini sejak lama, dan tidak dengan tak tahu malu terus hidup. Kecuali dia tipe orang brengsek yang benar-benar tak tahu malu. Tidak mungkin. Aku bahkan tidak kenal kamu. Kenapa kamu bersikap seperti wanita kejam yang memakiku? Lukman, pikir dia salah orang? Apa aku tidak sengaja menolak istrinya, membuatnya dendam sampai sekarang? Atau mungkin istrinya, di belakangnya, membayangkanku sebagai pasangan selingkuhnya. Jika itu masalahnya, apa yang bisa kulakukan? Ketidakpedulian seperti ini jauh lebih buruk dari hinaan apapun. Yang paling tidak bisa ditoleransi Dedi Komar, bukanlah ejekan jahat, tapi ketidakakrabian Ardianto Wibowo, yang tulus. Dia telah menganggap yang lain sebagai orang yang akan ia habiskan seumur hidupnya untuk dikalahkan, musuh takdirnya. Namun di ingatan yang lain, ia tidak pernah meninggalkan satupun jejak bayangan sisa. Ardianto Wibowo, aku akan membunuhmu. Keluarga Komar itu gila. Kau menyelamatkan tetua Komar, dan mereka ingin membunuhmu. Ayahmu sendiri, sisanya terserah padamu. Lindungi ayahmu. Kau mau membunuh orang tua yang tidak bisa diandalkan?
Dia mungkin tidak bisa diandalkan, tapi dia bukan seseorang yang bisa dihina oleh sembarang orang. Berlutut dan minta maaf padanya. Saya akan mengampuni hidupmu. Doni, bajingan ini mengancammu di kediaman Komar. Jika kita tidak menyingkirkannya, keluarga Komar akan kehilangan muka. Tio, buatlah bersih dan cepat. Dia anak dari sang pecundang super itu. Tidak mungkin dia adalah dokter ajaib. seorang ahli tingkat Grandmaster dapat memproyeksikan energi sejati keluar dan memfokuskannya ke tangan dan kaki, cukup untuk membelah gunung dan batu. Jika diterapkan pada senjata, itu bisa memotong besi seperti lumpur. Menurut Tio, menghadapi seorang pemuda berusia awal 20-an, ini berlebihan. Bajingan kecil, Doni sudah bicara. Tadi, kau tabrak mobilku dan menghinaku. Sekarang, saatnya membayar harganya. Apakah kau tidak takut bahwa saya benar-benar Dr. Wibowo yang menyelamatkan ayahmu? Katakanlah, jika dia tahu bahwa kau memperlakukan penyelamatmu seperti ini, apa yang akan dia lakukan padamu? Penyakit ayahku membingungkan semua dokter terkenal. Kau, hanya bocah ingusan, berani menyebut dirimu dokter ajaib. Tio, bunuh saja dia. Berhenti. Berhenti. Meskipun Tio adalah seorang Grandmaster, dengan status tinggi dalam seni bela diri, dia tahu betul bahwa di kediaman Komar di kota Puncak, jika dia berani menyakiti Tuan Komar, dia tidak akan melihat matahari besok. Bahkan Doni, yang selalu melindunginya, tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Tidak tahu Anda datang, Tuan Komar. Saya telah menyinggung Anda. Hukum saya, Tuan Komar. Tapi anak ini memaksa masuk ke kediaman Komar, berpura-pura menjadi dokter ajaib, dan bahkan mempermalukan Doni dan saya. Tio sangat ingin melindungi tuannya. Dia pantas mati. Tuan Komar, drama ini, apakah menghibur? Saya turun tangan untuk mengobati karena saya mengagumi karakter tetua Komar. Doni, kamu tidak mengenal saya satu hal, kamu, Malik, bersembunyi dan menonton dari belakang. Apakah kamu menunggu saya memohon? Atau menunggu saya dipukuli sampai mati? Sikap kediaman Komar, sudah saya lihat, selamat tinggal. Langkah menginjak gas ini menghancurkan kebanggaan berusia seabad keluarga Komar di kota Puncak. Lukman tahu betul bahwa dengan pergi hari ini, dia membawa pergi tidak hanya satu-satunya harapan untuk menyelamatkan tetua Komar, tetapi juga kesempatan langkah keluarga Komar untuk menjadi keluarga elit. Doni, apakah kamu ingin menggantikan ayah, atau apakah kamu ingin keluarga Komar mati bersamamu? Malik, bukankah kamu juga bersembunyi dan menonton dari belakang? Jika kamu benar-benar ingin campur tangan lebih awal, kamu seharusnya muncul di pintu. Jangan kira saya satu-satunya yang ingin menguji Dr. Wibowo ini. Karena dia sudah diusir, sia-sia bagi kita untuk berdebat di sini. Jika tetua tahu, tidak ada yang akan mudah. Kalian berdua bajingan. Saya bilang, siapkan jamuan dan undang dia, tapi malah kalian memasang jebakan untuk membunuhnya. Dr. Wibowo menyelamatkan hidup saya, dan dia adalah jenius dari keluarga Wibowo. Jika kau tidak bisa membawa Dr. Wibowo kembali hari ini, mulai besok, kalian berdua keluar dari kediaman Komar, dan jangan pernah memanggil dirimu anakku lagi. Dedi, kau kembali. Kau selalu mengacaukan segalanya. Kau paling tahu temperamen ayah. Kali ini kau benar-benar keterlaluan. Ayah, dia hanyalah seorang dokter muda berbakat. Apakah itu layak untuk semua keributan ini sampai pada titik menghukum keras Malik dan Doni? Malik, kau hanya melihat keterampilan medisnya, tapi tidak pada nama di belakangnya. Namanya adalah Lukman Wibowo. Dia satu-satunya putra sah Ardianto Wibowo. Dulu, Ardianto berjalan keluar dari perbatasan utara sendirian dengan pedangnya, melintasi ribuan mil. Betapa kehadiran yang luar biasa. Ini adalah taruhan yang menyangkut kekayaan keluarga Komar. Jika kita menang, keluarga kita bisa bangkit bersamanya, menghancurkan belenggu kelas kota Puncak, dan benar-benar bergabung dalam jajaran keluarga elit yang dihormati semua klan. Bos, 3 semuanya. 1 untuk saya, 1 untuk sayangku, dan yang terakhir tidak bisa saya habiskan. Jadi saya bawa pulang. Beri ke anjing liar. Oh iya, ini anakku. Dia yang membayar tagihan. Lukman, jangan pedulikan ayah. Memang begitu sifatnya.
Kamu bisa berpura-pura tidak punya ayah. Anggap saja aku kakak perempuanmu. Tuan, bisa beli mawar? Pergi. Tidak ada yang beli bungamu di sini. Apa kamu tidak lihat tuan ini tidak punya pacar? Dia tidak sedang ziarah kubur kan? Enya, kalau kamu terus ganggu anakku, aku tampar kamu pengemis kecil. Kalau kamu tidak memberi saya alasan yang baik, aku akan bawa Laras pergi. Kamu tidak layak jadi ayah. Membeli bunga-bunga itu tidak akan mengubah keadaannya. Sekarang aku menakuti dia. Dia hanya punya dua pilihan. Dijual ke orang lain, atau kembali ke tempatnya. Apa kamu tidak ingin tahu, kenapa anak usia 4 atau 5 tahun harus menjual bunga? Dunia ini tidak seindah kelihatannya. Tunggu. Jangan bunuh dia sekarang. Dia hanya sampah. Kita tidak bisa menyelamatkan anak-anak lainnya. Tunggu sampai mereka kembali ke persembunyiannya, karena aku tidak ingin satu pun dari bajingan ini lolos. Ayah, aku tidak bisa menahan diri lagi. Saya, penguasa iblis Pulau Iblis, dan hari ini, saya akan memberimu hukuman 1000 sayatan. Dari mana datangnya brengsek itu? Siapa yang berani membunuh kakakku? Seorang Grandmaster seni bela diri? Terus? Di kota puncak ini, tidak ada seorang pun yang bisa menahan peluruku. Tembak. Tembak dia sampai penuh lubang. Jadi, binatang sepertimu juga tahu, apa artinya takut mati. Tapi maaf, hari ini, kamu harus mati. Berhenti. Saya bilang berhenti. Kau mengabaikanku? Saya sebenarnya suka pada bakat. Kau tahu? Tapi Guruba ini adalah anjing yang dibesarkan oleh keluarga Hidayat. Dan di Republik, bahkan memukul anjing. Kau harus mempertimbangkan pemiliknya. Anjing keluarga Hidayat. Bukan untuk orang rendahan, tak dikenal sepertimu untuk disentuh. Keluarga Hidayat? Jadi ternyata jaringan keji ini, pembunuh anak, jaringan perdagangan manusia, sebenarnya dijalankan oleh keluarga Hidayatmu. Bahkan jika kau tidak muncul hari ini, saya tetap akan memusnahkan keluarga Hidayat, dan karena kau begitu bersemangat ke kota puncak, saya akan mengantarmu ke alam baka sekarang. Lalu saya akan merobohkan rumah besar Hidayat pemakan manusia. Baru usia 20-an, mengandalkan sedikit seni bela diri tidak ortodoks, berani bicara begitu sombong? Di depan seniman bela diri tingkat 5 keluarga Hidayat, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berlutut dan memohon. Selesai tertawa? Selesai? Waktunya mengucapkan selamat tinggal. Seorang seniman bela diri tingkat 5 keluarga Hidayat, cukup untuk berdiri di antara petarung top di kota puncak, tapi di hadapan Raja segala iblis, makhluk setingkat ini, bahkan tidak bisa merasakan kedatangan kehancuran, sebelum benar-benar terhapus. Ayah Connor, bawa Jihan ke penjara bawah tanah dan selamatkan anak-anak itu. Saya harus pergi ke keluarga Hidayat di kota puncak. Sungguh, kanker yang mengerikan. Jika kita tidak mencabutnya, Republik tidak akan pernah bersih lagi. Lukman, mengejar keluarga Hidayat akan memicu reaksi berantai. Kau akan menjadi duri di sisi para elit kota puncak. Mereka akan menggunakan media untuk memutarbalikkan opini publik dan melukismu sebagai setan yang haus darah. Tidak ada yang akan berterima kasih padamu. Kau bahkan akan dibenci oleh orang-orang yang tidak tahu kebenaran.
Meskipun begitu, apakah kau tetap pergi? Aku pergi untuk membunuh, bukan untuk diucapkan terima kasih. Beberapa hal harus dilakukan oleh seseorang. Membebaskan rakyat dari ancaman, dan menyembuhkan penyakit negara, itulah mengapa aku pergi. Dan jika kau kalah, apa yang terjadi? Aku tak terkalahkan di dunia ini. Bagaimana mungkin aku tidak? Untuk Vicky Hidayat, keturunan bekas keluarga kerajaan, era seni bela diri ini dengan kebangkitan spiritual tidak hanya memberinya kekuasaan mutlak tetapi juga umur 180 tahun. Bahkan di usia 100, tubuhnya berada pada puncak terganasnya. Setelah ulang tahun ke-100 ini, alam tingkat ke-9 mungkin sudah dekat. Lagi pula, keluarga Hidayat memiliki Vicky sebagai pilarnya. Pasti akan makmur selamanya. Semuanya silakan duduk. Hari ini, aku berusia 100 tahun. Terima kasih sudah datang, semuanya. Anggap saja kalian semua teman keluarga Hidayat. Di masa depan, saat kita memperluas bisnis baru di kota Puncak, kalian semua akan mendapat bagian dari dividen. Di bawah tanah kemewahan di kota Puncak, keluarga Hidayat telah membangun neraka dunia yang nyata. Organ-organ dengan label harga di mata para elit yang berpakaian anggun, tidak pernah menjadi makhluk hidup tetapi serangkaian angka keuntungan emas. Kediaman Hidayat, pergi, kalian orang-orang tidak penting, tunjukkan undanganmu. Saya di sini membawa hadiah, tidak perlu undangan. Hadiah. Lihat penampilan lusuhmu. Menjual dirimu pun tidak akan cukup untuk membeli satu ubin lantai di kediaman Hidayat. Sekarang pergi. Jangan kotori karpet merah. Atau akan kubuat kamu, tidak akan bisa berjalan lagi. Karena ini ulang tahun ke-100, hadiah biasa tidak akan cocok dengan suasana meriah. Saya akan membawa peti mati ini pergi. Nak, peti mati kayu premium ini beratnya lebih dari 450 kg. Kamu? Merusak pesta dengan peti mati? Kau tahu ini adalah keluarga Hidayat ulang tahun ke-100? Karena Vicky Hidayat ingin ulang tahun besar, saya akan memberinya tempat peristirahatan terakhir. Bunuh dia. Anak-anak di pabrik gelap itu, yang mereka siksa, bahkan tidak punya papan tipis. Peti mati kayu emas premium ini adalah martabat yang pantas bagi keluarga Hidayat. Bocah kurang ajar, waktunya mati. Keluarga pertama dari kota Puncak mempersembahkan sepasang tongkat salju. Keluarga Lestari mempersembahkan sekotak jamur spiritual berusia seabad. Ketua Komar, ini buruk. Seseorang membawa peti mati masuk. Di hari ulang tahunku, siapa yang berani mengirim peti mati? Mati. Ayah, seseorang di kota Puncak berani menantang keluarga Hidayat, aku akan pergi membuatnya menyesal terlahir. Bawa keempat bersamamu. Jangan bunuh dia langsung. Aku pribadi akan menghancurkan setiap tulangnya satu persatu. Sebuah pengorbanan darah di ruang perjamuan ini. Hari ini aku akan menangkap seluruh keluargamu, dan tepat di depanmu, memotong mereka menjadi potongan-potongan, dan memberi mereka makan ke anjing. Jika aku tidak memusnahkan seluruh keluargamu, aku, Vicky Hidayat,
Bersumpah demi hidupku. Di mataku, kamu tidak pernah menjadi manusia. Kamu lebih buruk dari binatang. Kamu mengendalikan beberapa jaringan perdagangan manusia, memperdagangkan organ hidup dalam skala besar. Demi keuntungan, kamu melumpuhkan anak-anak tak berdosa. Bahkan anjing liar di jalan tahu rasa terima kasih, tapi kamu? Bagaimana kamu layak mendapat kata manusia? Fitnah. Keluargaku, keluarga Hidayat, adalah keluarga martir setia. Selama penggulingan rezim lama di Republik, kami memberikan pengabdian militer yang gemilang. Pemimpin selalu mengajari kami untuk mengutamakan rakyat. Beraninya kamu, binatang kecil penuh energi iblis, memfitnah pemimpin dan Doni. Kamu tunggu apa? Patahkan anggota tubuhnya. Potong lidah si brengsek ini sendiri. Pantas saja Komandan Hidayat, yang ditempa oleh ujian berat di militer, memiliki aura yang begitu kejam, dan mungkin tidak banyak tandingannya di alam yang sama. Nama Tetua Hidayat benar-benar milik seorang pria luar biasa. Di zaman seni bela diri ini, akal selalu tunduk pada kekuatan. Apakah pemuda ini berkata benar atau berbohong? Selama kekuatan adalah kebenaran bagi keluarga Hidayat, itulah keadilan. Satu di puncak tingkat ke-7, dan satu di tahap menengah tingkat ke-6. Adalah sampah belaka bahwa jika di Pulau Iblis, mereka bahkan tidak layak menjadi semut. Terlalu lambat. Ayah, jangan sedih. Karena dalam hidup ini, aku telah bersama ribuan wanita dan menikmati kekayaan dan kekuasaan sepuasnya. Itu sepadan. Tapi anak muda itu terlalu kuat. Jadi jangan meremehkannya. Sepertinya, putra-putramu bahkan lebih menyedihkan dari yang kukira. Kemakmuran kediaman keluarga Hidayat dibangun di atas banyak keluarga reruntuhan dan darah. Karena aku tahu ini, dunia ini tidak bisa lagi mentolerir kanker ini. Orang-orang tidak penting, keluarlah sekarang juga dari kediaman keluarga Hidayat. Dalam 10 menit, siapapun yang masih tinggal berpihak pada keluarga Hidayat, dan tidak akan diberi ampun. Lari, lari, pembunuh kejam. Bajingan. Siapapun yang berani keluar dari pintu ini hari ini, adalah musuh bebuyutan keluarga Hidayat. Sekarang saatnya membersihkan kalian para binatang yang memakai kulit manusia, dan mengembalikan keadilan ke Republik dan dunia. Selama seabad mimpi akan kekayaan dan kekuasaan hancur dalam sekejap. Vicky Hidayat pernah berpikir dialah yang memegang pedang dalam permainan Kota Puncak. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa perayaan ulang tahun ini yang dipersiapkan untuk 100 tahunnya akan menjadi acara di mana dia akan mengubur keturunannya sendiri. Maha Guru yang terhormat, Vicky Hidayat mengaku kalah. Mulai saat ini, keluarga Hidayatku, kami semua yang berjumlah 300 orang, dengan sukarela berjanji setia padamu sebagai tuan kami, dan menjadi pelayanmu. Dengan satu kata darimu, keluarga Hidayat akan menghadapi api dan air, dan tidak akan gentar. Akuilah, selama bertahun-tahun di Kota Puncak, berapa banyak hal buruk sebenarnya yang telah dilakukan keluarga Hidayatmu? Akui dan kami akan ringankan hukumanmu. Lawan, dan aku akan membuatmu ingin mati, tetapi tidak bisa mati. Keluarga Hidayat mengendalikan 7 jaringan perdagangan manusia, dengan sekitar 300 anggota inti. Selama bertahun-tahun, kami telah memperdagangkan perempuan dan anak-anak yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak menghitungnya, tetapi bisnis-bisnis ini telah membawa keluarga Hidayat keuntungan setidaknya 10 miliar rupiah. Di atas itu, kami juga telah mendirikan koneksi di Tanah Tandus dan menjual obat-obatan mahal kepada bintang muda di dunia hiburan. Tuanku, ampuni keluargaku, kami akan menjadi anjingmu. Keuntungan 10 miliar rupiah. Dengan harga organ pasar gelap rata-rata, itu berarti ribuan nyawa, dan ribuan keluarga hancur berantakan. Vicky Hidayat, bagaimana bisa kau melakukan hal-hal seperti itu? Semua klan, dengarkan. Iblis ini tidak memberi kita jalan keluar. Bangun dan bunuh dia. Vicky Hidayat selalu menjadi seorang oportunis. Dari mengkhianati dinasti sebelumnya, hingga bergabung dengan pemerintah,
Yang ada di dalam tulangnya hanyalah insting bertahan hidup. Saat ini, dia hanya ingin 300 anggota klan ini untuk memberinya waktu 3 detik dengan nyawa mereka. Tidak bersalah? Saat kau hidup dari uang darah dari anak-anak itu, apakah kau pernah memikirkan yang tidak bersalah? Dalam legenda terlarang Pulau Iblis, 12 bilah pedang patah ini disebut tangga menuju sisi lain. Ketika dokter ajaib yang biasa menyelamatkan nyawa memutuskan untuk membuka pintu neraka, kehendak manusia fana, menghadapi rasa sakit 10.000 kali lipat, hanyalah segumpal salju di bawah terik matahari. Ini adalah jurang merah, 12 bilah. Saat ditusuk, rasa sakit akan berlipat ganda secara eksponensial. 1 bilah masuk, menggandakan rasa sakit. 2 bilah, melipat gandakan rasa sakit 4 kali lipat. Semua 12 sekaligus, karena efek perubahan kualitatif, rasa sakit bisa mencapai 10.000 kali lipat. Keterampilan medis ini pada awalnya dimaksudkan untuk membangkitkan orang mati. Namun di tangan Lukman, dia menggunakannya untuk mengunci paksa kesadaran Vicky sehingga dia tidak bisa pingsan. Orang di belakangmu, orang penting yang menjagamu, siapa sebenarnya dia? Malik? Ya? Dia benar-benar yang kita usir, si Udik itu? Doni dulu berpikir Lukman hanya mengandalkan keterampilan medis, pecundang yang merayu ayahnya. Tapi sekarang, menatap tanah yang dipenuhi pendekar keluarga Hidayat yang hancur, dia akhirnya mengerti bahwa orang yang dia tantang bukanlah domba, tapi dewa kematian yang siap meledak amarahnya. Dr. Wibowo, Dedi yang buta dan menyinggung Anda. Mohon, demi tetua Komar, beri keluarga Komar kesempatan untuk meminta maaf. Kami pasti tidak datang untuk menyelamatkan binatang itu, Vicky. Keluarga Komar tahu dia terlibat perdagangan manusia dan ingin membunuhnya sendiri. Karena kamu tidak datang untuk menyelamatkannya. Ya, bunuh saja dia. Vicky Hidayat, kau telah mengungkap identitas keluarga utama. Seluruh keluargamu tidak hanya akan mati, tetapi juga akan dikutuk selamanya. Keluarga utama, seluruh klan. Apakah kamu buta? Keluarga Hidayatku, ratusan dari kami, telah musnah. Dan sekarang kau mengancamku dengan seluruh klanku? Aku bahkan tidak bisa bunuh diri. Aku hanya ingin mati cepat. Dr. Wibowo, biarkan aku menangani. Grandmaster tahap menengah. Binatang seperti itu tidak layak mengotori tanganmu. Ini kesempatan terakhirmu. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Keluarga Hidayat hanyalah penjaga. Semua organ yang kami panen dan orang-orang semua pergi ke puncak dari 6 keluarga teratas di kota Puncak. Keluarga Gunawan. Keluarga Gunawan dari kota Puncak. Di puncak 6 keluarga teratas, leluhur Gunawan dikabarkan seorang penguasa tak tertandingi yang telah melangkah ke alam aura utama. Dia berakar kuat di dunia bawah dan dunia legal. Atau bahkan lebih kuat dari klan Komar. Jauh sekali. Karena mereka adalah keluarga nomor 1 di ibu kota, peti mati kayu emas premium ini, yang kami kirim untuk mereka sangat cocok. Keributan di kediaman Hidayat sudah menggerakkan semua tokoh penting di ibu kota. 4 besar, kecuali keluarga Komar di kediaman Komar, dan 5 keluarga elit lainnya semua mengirim mata-mata mereka. Mereka tidak hanya menilai kekuatan tempur Lukman,
tetapi juga mengevaluasi kejatuhan keluarga Taufik dan konsekuensi mengerikan yang akan ditimbulkannya terhadap cetak biru kekuasaan ibu kota. Omongan sekarat Vicky Hidayat. Berani-beraninya dia menggelapkan dari keluarga Gunawan di kota Puncak. Kamu juga berpikir begitu? Tolong lihat kebenarannya, Guru. Tetua Gunawan adalah pilar negara. Bagaimana mungkin dia difitnah seenaknya oleh orang sembarangan yang ceroboh yang tidak jelas asal-usulnya? Benar, keluarga Gunawan telah memberikan kontribusi besar bagi Republik. Meskipun ada sedikit kekurangan, jasa-jasa itu cukup untuk menutupi semuanya. Karena membunuh rekan-rekan kami di kota Puncak dan menghancurkan seluruh keluarga Hidayat, dia pantas dihukum mati dengan 1000 sayap. Kebaikan menutupi segalanya. Aku pikir tanah ini dimaksudkan untuk rakyat, tapi yang kulihat sekarang adalah kehancuran total. Demi kekuasaan dan status, kalian bisa menutup mata terhadap jalan ke depan, terhadap keputusasaan setiap keluarga. Untuk bertahan, kalian bisa menempatkan iblis pemakan manusia di atas tumpuan. Republik sakit parah. Sebagai seorang dokter, aku bisa menyembuhkan bukan hanya orang, tapi juga penyakit bangsa ini. Jika tak ada yang berani maju hari ini untuk berbicara bagi rakyat, maka biarkan aku menjadi pedang pertama untuk memotong kebusukan. Dr. Wibowo, tolong, aku mohon, pergilah. Leluhur Gunawan dari keluarga Gunawan telah menjadi Grandmaster Agung selama 40 tahun. Master Rahmat hanyalah anjing penjaga bagi keluarga Gunawan. Kau membunuhnya. Dan orang-orang gila pertapa dari keluarga Gunawan tidak akan pernah melepaskanmu. Dr. Wibowo, saya, Dedi Komar, mengaku saya salah menilai Anda sebelumnya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bertindak berdasarkan dorongan hati. Akar kuat keluarga Gunawan di luar jangkauan yang bisa ditandingi klan Hidayat. Minggirlah, atau mati. Keluarga Gunawan dari kota Puncak, jika mereka benar-benar, seperti katamu, begitu sampah yang melindungi kejahatan, maka mereka adalah yang terbesar kanker bagi Republik. Dan karena itu kanker, aku akan memotongnya sendiri. Dasar orang kurang ajar. Hari ini, atas nama keluarga Taufik, aku akan menjatuhkanmu, pengkhianat. Ciri khas Master Rahmat keterampilan pamungkas, serangan ular berbisa. Begitu terkunci oleh aura pedang, bahkan dengan aura pelindung, yang tak terhindarkan, ujung pedang yang bergetar akan langsung menghancurkan tenggorokanmu. Ini adalah gerakan mematikanmu? Master Rahmat berada di 100 teratas papan peringkat Grandmaster Ibu Kota dan pernah membunuh lawan yang lebih tinggi peringkatnya. Dari menghunus pedang hingga hancur total, hanya butuh kurang dari 5 detik. Pada saat itu, garis antara hidup dan mati dengan mudah dihapus oleh 2 jari pucat itu. Di hadapan Raja Iblis, yang disebut tubuh seorang Grandmaster tidak berbeda dengan abu di pinggir jalan. Malik, aku masih hidup? Dan aku tahu keterampilan medisnya luar biasa. Tapi aku tidak pernah membayangkan kekuatan seni bela dirinya bisa begitu menakutkan. Pada saat ini, jantung Dedi berdebar kencang. Sebagai seorang Grandmaster, dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana Lukman bergerak. Dominasi peringkat yang mutlak ini membuatnya yakin bahwa Lukman telah memasuki alam legendaris Grandmaster Agung, seperti ayahnya, Ardianto, di masanya, cemerlang, tak tertandingi, dan tak terhentikan.
Meskipun malam ini klan Hidayat telah dibersihkan, Lukman tahu kanker, yang sebenarnya adalah keluarga Gunawan di baliknya. Master bayangan, Lukman malam ini memusnahkan seluruh klan Hidayat dan membunuh Grandmaster dari keluarga Gunawan, Master Rahmat. Nah, itu dia Lukmanku. Masih bersikap sangat jantan sekali. Raja Iblis yang keluar dari Pulau Iblis. Bukanlah seseorang yang beberapa ikan teri bisa seenaknya ganggu. Mengenai perdagangan manusia keluarga Hidayat, kenapa Sangtum Bayangan tidak membersihkannya lebih cepat? Kau khawatir Lukmanku belum cukup lelah? Sebarkan kabar. Kirim seseorang ke keluarga Gunawan di kota Puncak dengan surat perintah maut. Surat perintah maut adalah surat perintah mati dari Sangtum Bayangan. Di mana surat itu jatuh, dalam 3 hari, tidak ada yang hidup untuk bercerita. Entah itu seorang panglima perang lokal atau keluarga bersejarah. Master Rahmat tewas di tangan anak Ardianto Wibowo, Lukman Wibowo. Orang itu tidak hanya memusnahkan seluruh keluarga Hidayat, tapi juga langsung menuduh keluarga Gunawan kami bekerja sama dengan mereka. Meskipun Ardianto Wibowo menjadi lumpuh, putranya benar-benar mewarisi dengan sempurna bakat seni bela diri itu. Mampu membunuh Master Rahmat, berarti berandalan kecil ini bukan main-main. Kak, kita tidak bisa membiarkannya semudah itu. Sampah ini berani menyinggung keluarga Gunawan. Agar seluruh internet melihat, kita harus mengulitinya hidup-hidup dan memberinya hukuman 1000 sayatan. Guru, ada yang salah. Pemberitahuan ini jatuh dari langit. Pemberitahuan sang penuai membawa kekacauan total. 3 hari untuk mematuhi, atau seluruh keluarga akan dimusnahkan. Sangtum Bayangan, yang paling misterius organisasi pembunuh di dunia persilatan. Siapapun yang menerima pemberitahuan sang penuai, jika itu adalah orang, mereka akan mati dalam 3 hari. Jika itu adalah organisasi, seluruh keluarga akan dimusnahkan. Sejauh ini, tidak ada organisasi yang pernah bertahan dari surat perintah mati ini. Ayah, keluarga Gunawan menghadapi bencana. Sangtum Bayangan telah mengirim pemberitahuan sang penuai. Kakak memintamu keluar dan mengambil alih. Setiap Grandmaster puncak jalan menuju apoteosis dipenuhi dengan tulang musuh yang memutih. Apa yang terpancar dari Surya Gunawan adalah bukan senja usia, tetapi ujung haus darah yang terpendam selama ribuan siang dan malam. Bukan hanya Sangtum Bayangan, tetapi juga mereka yang online yang menyebarkan rumor tentang kasus Hidayat. Sampaikan perintahku, jangan tunjukkan belas kasihan kepada para pengacau. Ayah orang yang menghancurkan keluarga Hidayat adalah putra Ardianto Wibowo. Aku akan secara pribadi membawa seluruh keluarganya kembali dan menyiarkan langsung hukuman 1000 sayatan mereka. Biarkan dunia tahu bahwa keluarga Gunawan tidak boleh diganggu. Dalam persepsi Raja Iblis, setiap helai rumput dalam radius 1000 mil berada di bawah kendalinya, tapi dia tidak berbalik. Dia bahkan menekan aura iblis yang memecahkan kaca yang dahsyat. Karena aroma yang familiar ini dingin dan tajam, telah menjadi satu-satunya kayu apung yang bisa dia pegang dalam mimpi buruk selama 7 tahun terakhir. Apa? Kamu terbiasa membunuh di Pulau Iblis, tapi kamu kehilangan nyali untuk menoleh ke Sari. Sari. Congsam yang kamu pakai jauh lebih merah dari yang kamu kenakan saat kita latihan pedang di pulau dulu. Aku mencelupnya merah darah, khusus untukmu. Coba katakan, siapa yang bersumpah di hadapan orang tua bahwa hal pertama setelah turun gunung adalah pergi ke kota Puncak untuk menemuiku? Lalu bagaimana? Beberapa anak buah keluarga Hidayat membuatmu lupa di mana rumahmu? Sari, kalau kamu tekan lebih keras, Master Bayangan
mungkin akan mati lemas di pelukan anak buahnya sendiri. Biarlah, aku akan dikubur bersamamu di peti mati hitam itu. Lukman, ingat ini, di luar sana, kamu adalah raja segala iblis yang tegas, tapi bagiku, kamu tetaplah yang berebut mawar kayu ukiran, terkunci di salju olehku, dan menangis, Lukman. Jika keluarga Gunawan tidak memberi penjelasan kepada dunia ini, akan kubuat seluruh kota puncak menjadi merah untukmu. Mumtu? Sari? Mawar ini? Kali ini tidak akan kurebut, aku akan memberikannya padamu. Seorang anak Ardianto Wibowo. Berani cari masalah sama keluarga Gunawan? Hari ini, akan kubuat kau, ikan di talenan, menghembuskan napas terakhir. Lukman Wibowo, anak Ardianto Wibowo, aku, Sinta Gunawan, di sini untuk mengambil nyawamu. Nona Gunawan, aku mungkin sudah membatalkan pertunangan dengan Lukman, tapi aku berhutang nyawa padanya. Hari ini, meskipun aku harus mengorbankan seluruh kultivasiku, aku akan melindunginya, apapun yang terjadi. Athena, anak nakal ini memusnahkan seluruh keluarga Hidayat, dan bahkan menantang otoritas keluarga Gunawan. Karena kau tidak mau mendengarkan akal sehat, maka aku akan membuatmu merasakan sedikit penderitaan. Athena, kembalilah ke kamarmu. Dendam di sini bukan urusanmu, orang luar. Jangan ikut campur. Lukman, aku takut. Orang-orang dewasa ini tampak sangat galak. Bahkan jika aku mati, aku akan mati di depanmu. Adegan ini, bagi yang tidak tahu, adalah seorang wanita yang mabuk cinta mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada seorang orang nekat. Namun di mata Raja Iblis, ini adalah milik sari permainan kejar-kejaran paling aneh. Maafkan saya, wanita Parubaya, kamu terluka? Saya tahu dokter hewan yang sangat bagus. Mau cek? Saya ingin kamu melihat anggota tubuhmu sendiri hancur. Sinta, seorang Great Grandmaster tahap menengah, bahkan tidak bisa melihat lintasan tendangan itu. Di hadapan Master Bayangan, yang disebut ahli top dari keluarga kaya sama rapuhnya dengan kayu mati yang lapuk. Sinta. Wanita ini lebih memukau dari sosialita manapun yang pernah kulihat, benar-benar cantik. Dia milikku. Doni, tahu tempatmu, wanita memukau seperti itu harus dilatih oleh kepala keluarga atau saya. Sari. Sepertinya sampah dari keluarga Gunawan bahkan lebih banyak dari milik keluarga Hidayat. Balaskan dendam nona ketiga. Wanita cantik, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu. Selama kamu bersedia menjadi wanitaku, kamu akan menjadi ipar perempuan keluarga Gunawan, dan semua kesalahpahaman masa lalu akan terhapus. Kakak kedua, puluhan istri dan selirmu, apakah mereka tidak bisa memuaskan nafsumu? Nona muda ini murni dan anggun. Dia harus dibawa ke halaman sampingku. Dari semua air, aku hanya menginginkan secangkir ini. Lukman, seseorang mencoba mencuri tunanganmu. Apakah kamu hanya akan menonton dan tidak melakukan apa-apa? Bisakah kamu hancurkan kepala mereka? Adik keempat, ayo bekerja sama dan bunuh orang brengsek ini dulu, lalu kita bisa masing-masing gunakan kemampuan kita untuk merebut wanita memukau itu. Ayah musuh yang kuat mendekat. Tolong, ayah, bunuh musuh. Ini yang ada di atas Great Grandmaster, alam yang menakutkan dari alam Tritunggal. Tapi di mata Raja Iblis,
Ini hanya bentuk lain dari layu. Ardianto Wibowo. Dasar bajingan. Keluar dari sini. Kau potong lengan anakku. Gerakan yang sangat kejam. Selain kamu, mantan monster itu siapa lagi yang bisa melakukannya? Apa kamu buta? Akulah yang membuat anjing peliharaan dari keluarga Gunawan berlutut. Dan akulah yang membunuh, sedangkan ayahku yang tidak berguna, dia mungkin di sudut menertawakanmu. Karena dia tidak mau keluar, maka aku, di depannya, akan mencabik-cabikmu. Biarkan dia merasakan, apa artinya garis keturunannya berakhir. Telapak penghancur hati. Apakah ini serangan terkuat yang kau miliki? Karena kelemahanmu, kamu terbatas dalam imajinasimu tentang dewa-dewa. Bagaimana semut bisa tahu kebesaran dewa-dewa? Hari ini, keluarga Gunawan, entah itu alam Tritunggal, atau 5 aura utama, jika aku ingin membunuh, bahkan malaikat maut pun tidak bisa menghentikanku. Kepung dan bunuh pria ini. Aku ingin dia mati. Saat para Grandmaster bergabung, melawan ahli alam Trinitas, mereka mungkin punya peluang. Tapi bagi seseorang yang telah melampaui alam fana ini, seperti Lukman, serangan ini hanyalah angin sepoi-sepoi. Dia bahkan tidak menggerakkan jari. Hanya dengan proyeksi auranya, dia bisa menghancurkan secara fisik pertahanan mereka. Kekuatan ini mungkin lebih mengerikan daripada Ardianto di usia yang sama. Satu jari menghancurkan telapak penghancur hati. Satu langkah membuat 5 tetua terpental. Ini tidak nyata. Lestari, apa yang akan kamu lakukan? Bukankah kamu masih berencana untuk melindungi anak ini? Tidak peduli bagaimana Ardianto sekarang, untuk putranya, keluarga Lestari pasti akan melindunginya. Bawa anak-anak berbakat itu dan pergi. Mudah mengundang dewa, tapi sulit mengusirnya. Kesombonganmu sebelumnya. Sikap sombong yang ingin menyiksaku sampai mati secara online, kemana perginya? Berlutut. Mohon padaku. Aku memerintahkanmu. Ampuni dia. Aku akan menerima kematian. Anak siapa yang terlihat seperti ini? Anak ini hampir 60, kan? Lucu sekali. Lukman, jangan panggil aku Sari. Panggil aku tunanganmu. Atau, jika kamu mau, kita bisa bermain sesuatu yang lain di kamar. Lukman, lari. Ada teror besar di keluarga Gunawan. Jika kamu tidak pergi sekarang, akan terlambat. Kamu sangat kuat. Aku sudah menunggu orang tua itu. Jika keluarga Gunawan tidak dihancurkan hari ini, aku tidak akan pergi. Klaim yang berani bahwa kamu tidak akan pergi sampai keluarga Gunawan dihancurkan. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menghancurkan keluarga Gunawan. Jebakan.